Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi para guru hebat. Perkenalkan, nama saya Anarisa, guru matematika di SMA Al-Azhar Menganti. Kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti GCC Batch 4 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kategori lomba yang saya ikuti adalah Lomba Penyusunan Modul Ajar Kurikulum Merdeka. Berdasarkan hal tersebut, maka pada video kali ini saya akan memaparkan lebih detail lagi tentang modul ajar kurikulum merdeka yang telah saya susun. Selamat menyaksikan. Telah kita ketahui bersama, dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Di mana prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam penyusunan modul ajar. Perlu diketahui bahwa SMA Al-Azhar Menganti berada di naungan pondok pesantren, sehingga satuan pendidikan juga menambahkan mata pelajaran mulok pondok pesantren. Hal ini menyebabkan alokasi waktu beberapa mata pelajaran harus dikurangi, termasuk matematika. Dengan keterbatasan waktu tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi saya untuk menyusun modul ajar ini. Selain itu, berdasarkan asesmen non-kognitif di awal tahun ajaran baru, siswa SMA Al-Azhar Menganti memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda, baik dari gaya belajar, minat, kepribadian, maupun lingkungan belajar siswa. Sehingga kebutuhan dan karakteristiknya cukup heterogen. Oleh karena itu, penyusunan modul ajar ini harus benar-benar mempertimbangkan hal tersebut di atas. Berdasarkan prinsip dan juga kondisi lapangan di SMA Al-Azhar Menganti tersebut, maka saya menyusun modul ajar ini dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Project Based Learning pada materi statistik bivariat. Modul ajar ini merupakan pelajaran matematika dan juga matematika tingkat lanjut, atau berada pada fase F dan fase F+. Termasuk dalam dimensi, analisis data, dan peluang. Tujuan penyusunan modul ajar ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk guru dan siswa. Tujuan penyusunan ini bagi guru adalah membantu guru dalam menyusun panduan lengkap, menarik, sistematis, relevan sesuai dengan kebutuhan zaman, dan juga karakteristik siswa. Sedangkan untuk siswa, tujuan penyusunannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna, mengembangkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah, mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila, dan sebagainya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang konten dan desain modul ajar yang telah saya susun. Modul ajar ini memuat 4 dari 6 profil pelajar Pancasila, yaitu: pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada pembelajaran yang akan dilakukan, siswa akan berkelompok, sehingga siswa akan belajar tentang menghargai perbedaan dan juga berempati kepada orang lain. Yang kedua, bernalar kritis. Modul ajar ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang merupakan model pembelajaran abad 21 yang memiliki sintak tersendiri. Sintak atau langkah-langkah pembelajaran PJPL akan terlihat pada kegiatan inti. Yang ketiga, gotong royong. Sama halnya dengan dimensi yang pertama yang menyatakan bahwa pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok, sehingga profil pelajar Pancasila gotong royong akan semakin terlihat. Yang terakhir, keempat, kreatif. Modul ajar ini juga akan menekankan diferensiasi dalam pembelajaran, terutama produk, di mana diferensiasi ini akan mempertimbangkan berbagai perbedaan maupun perspektif dari masing-masing siswa di dalam kelompok. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam modul ajar ini diantaranya seperti yang terlihat dalam slide. Untuk bahan bacaan yang membantu siswa memahami materi, saya juga menyertakan link YouTube yang bisa diakses siswa.
Beberapa video YouTube ini merupakan video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh penulis. Untuk model pembelajaran menggunakan PJBL seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam modul ajar ini, elemen yang dipilih adalah analisis data dan peluang. Maka, capaian pembelajaran untuk fase F adalah sebagai berikut. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka di tujuan pembelajarannya sebanyak 7 poin seperti yang terlihat pada slide. Poin penting dalam kegiatan pembelajaran di modul ajar ini adalah karena modul ini menggunakan model pembelajaran PJBL, maka sintak dari PJBL tersebut harus terlihat dalam kegiatan inti. Selain itu, pembelajaran diferensiasi juga harus terlihat. Penggunaan pembelajaran berbasis IT, pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual, hal ini dapat terlihat pada sintak pertama PJBL, di mana saya menggunakan data grafik tentang hasil pemilihan presiden pada tahun 2019. Untuk assessment, terdapat dua jenis assessment, yaitu formatif dan sumatif. Untuk formatif, dalam bentuk hasil laporan, presentasi, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman. Masing-masing penilaian formatif memiliki indikator dan kategori tertentu. Sedangkan untuk tes sumatif dilakukan dengan tes tulis. Selanjutnya, modul ajar ini juga menginkludkan tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten yang dapat dilihat dari 3 macam LKPD yang berbeda-beda judul. Sedangkan untuk diferensiasi proses dapat dilihat dari penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT dan menyertakan gambar dan grafik yang menarik dan sangat kontekstual. Selanjutnya, untuk diferensiasi produk, siswa diberikan kebebasan dalam menyusun hasil akhir atau produk dari penyelesaian masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Maka, berdasarkan pemaparan pada slide-slide sebelumnya, keunggulan modul ajar ini adalah yang pertama menghemat waktu belajar siswa karena menggunakan PJBL yang bisa dikerjakan di luar jam intrakurikuler sekolah. Yang kedua, karena menggunakan PJBL, maka siswa akan mengalami pengalaman langsung dan nyata bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, dengan berkelompok, siswa akan secara tidak langsung mengintegrasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Yang keempat, implementasi pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Dan yang terakhir adalah membiasakan siswa dalam menggunakan IT sebagai alat bantu penyelesaian masalah. Demikianlah pemaparan terkait penyusunan modul ajar yang saya susun. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.